Akuntansi imbalan pasca kerja atau akuntansi pensiun. Jadi yang namanya imbalan pasca kerja atau pensiun adalah imbalan kerja yang diberikan setelah kontrak kerja selesai. Jadi misalnya ada karyawan ya, dia kerja selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini dia dapat gaji, tapi setelah dia pensiun ya, jika ada imbalan yang diberikan, bisa nanti tipenya itu jenisnya ada yang lump sum, dia sekali dikasih ya, jadi di depan dikasih misalnya 500 juta ya, itu juga yang namanya imbalan pasca kerja ya. Atau tiap bulan lagi ya, dia tiap bulan tetap dapat uang pensiun sampai jangka waktu tertentu. Misalnya setelah 20 tahun bekerja dia akan dapat uang pensiun selama 15 tahun lagi. Oke, nah secara akuntansi nanti ada yang namanya, untuk akuntansi pensiun itu ada yang namanya program iuran pasti atau defined contribution plan, dan juga program imbalan pasti ya. Jadi dari namanya, yang namanya program iuran pasti, perusahaan akan mengalokasikan ya, atau akan membebankan beban pensiun ya dengan jumlah tertentu ya. Dalam arti tiap bulan di samping ada gaji, perusahaan juga akan memberikan memberikan kontribusi untuk dananya akan digunakan untuk ketika si karyawan pensiun ya. Terus yang kedua ada yang namanya program imbalan pasti atau defined benefit plan ya. Jadi perbedaannya adalah, kalau yang contribution plan ya, jadi di sini masa pensiun ya. Nah, jumlah yang akan diterima oleh si pekerja ini kita tidak tahu jumlahnya berapa ya. Tapi dari sisi perusahaan ya, yang memberikan uang pensiun atau kontribusi, itu jumlahnya akan tetap di sini. Ya, misalnya di sini 100, 100, 100. Tapi nanti nilai yang akan diterima si karyawan ketika pensiun ini tergantung dari hasil investasi. Ya, kenapa? Karena uang yang dikontribusikan oleh si perusahaan ini tidak didiamkan tapi akan diinvestasikan ya. Nah, nanti waktu dia pensiun ini gimana hasil investasinya ya. Jika semakin besar hasil investasinya atau returnnya, maka semakin besar yang akan didapatkan. Jadi artinya di sini kalau di define kontribusi ya, resiko ada di pekerja. Ya, pekerja memiliki resiko dalam arti jumlahnya itu tidak pasti ya. Nah, ini kebalikan dengan yang defined benefit plan atau program imbalan pasti. Ini uangnya sudah pasti fix ya, sudah bisa ditentukan ya. Yang belum bisa ditentukan adalah berapa kontribusi dari si perusahaan. Artinya si pekerja dia tidak punya resiko ya, karena dia udah tahu dia akan dapat berapa, tapi resiko justru ada di perusahaan. Kenapa? Karena kalau dia investasikan dananya ternyata investasinya turun, maka si perusahaan harus memberikan kontribusi yang lebih besar sehingga apa yang dijanjikan ketika karyawan pensiun bisa ditepati ya. Oke. Tadi sudah kita bahas ya, perusahaan akan mencatat beban. Jadi kalau untuk defined contribution plan atau program iuran pasti, jurnalnya sangat simpel ya, akuntansinya sangat simpel. Perusahaan akan mencatat beban pensiun ya setiap memberikan iuran ya. Tadi juga saya sudah jelaskan, resiko akan ditanggung oleh pekerja. Nilai yang diterima ketika pensiun tergantung dari kontribusi ya dan hasil investasi. Nah, ini yang biasanya tuh kita tidak tahu ya. Terus ada istilah vesting. Jadi vesting itu artinya periode minimum bekerja agar mendapatkan imbalan pensiun. Misalnya gini. Misalnya periode vestingnya 5 tahun. Ya, 5 tahun ya. Jadi artinya setiap tahun ya perusahaan kan akan memberikan kontribusi ya. Tapi selama dia belum memenuhi masa vesting, dia tidak berhak atas kontribusinya ini ya. Dalam arti kalau dia resign di tahun keempat atau tahun ketiga, maka tidak ada yang diberikan ke karyawan tadi ya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi periode minimum atau vesting period ya. Oke, biar lebih jelas kita menggunakan contoh ya. Jadi di sini ada PT ABC, dia punya program pasca kerja iuran pasti ya. Jadi untuk 10 karyawan, perusahaan akan membayar 1 juta tiap tahun ke program tersebut untuk untuk satu orang karyawan ya. Jadi kalau kita ngomong jurnal maka sangat simpel ya, jurnalnya adalah
beban pensiun pada cash ya. Jadi 10 karyawan dikalikan 1 juta, 10 juta. Jadi jurnalnya hanya satu aja seperti ini ya. Terus tahun kedua juga sama ya. Nah, tapi di sini ada syarat vesting itu 3 tahun ya. Jika ada 2 pekerja yang meninggalkan perusahaan pada awal tahun ketiga, buat jurnal artinya ya 1, 2, 3. 3 tahun ini harus dipenuhi agar mendapatkan uang pensiun. Kalau dia resign seperti kasus ini kan di awal tahun ketiga atau akhir tahun kedua ya, maka karyawan yang meninggalkan, 2 pekerja ini meninggalkan perusahaan, dia tidak berhak atas iuran tadi atau atas pensiun tadi ya. Maka atas beban tadi kan sudah dicatat bebannya ya, maka akan dicatat kembali sama perusahaan. Ini untuk yang pertama, artinya ini ketika sekarang jumlah karyawannya yang masih ikut program pensiun itu 8 orang ya, masing-masing 1 juta, maka jurnal beban pensiun pada kasnya nggak 10 juta lagi, sekarang 8 juta. Sedangkan ya selama 2 tahun yang sudah dikasihkan kepada 2 pekerja tadi ya, karena dia keluar di tahun kedua, maka dia tidak berhak, maka akan dikembalikan ya. Jadi artinya cashnya tadi itu yang tadi sudah dikontribusikan sama perusahaan, yang tadi dikredit, kita debit kembali ya. Terus nanti kreditnya adalah pendapatan lain-lain ya. Kenapa? Karena ini adalah ada 2 karyawan yang tidak berhak atas pensiun yang awalnya kita sudah cadangkan atau sudah kita berikan uangnya. Ya, jadi sekali lagi, ketika perusahaan itu mencatat pensiun beban pensiun pada kas, nanti kas ini akan masuk ke rekening investasi ya dari si karyawan. Tapi ini tidak bisa diakses atau tidak bisa diambil sampai karyawannya bisa pensiun ya. Artinya ya uang yang masuk ke sini bisa kembali lagi ke perusahaan ya ketika dia tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati ya, atau periode vesting di sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang program manfaat pasti atau defined benefit plan ya. Ini lebih complicated ya untuk akuntansi dibandingkan yang kontribusi pasti ya. Jadi pekerja akan mendapatkan imbalan yang pasti ketika pensiun. Tadi sudah kita bahas ya. Resiko ditanggung oleh perusahaan. Jadi karyawan tidak punya resiko karena mereka akan dapatkan pendapatan yang tetap atau pensiun yang tetap. Terus di sini ada istilah defined benefit obligation ya. Jadi artinya ya perusahaan harus menghitung ya berapa nanti kewajiban yang harus dipenuhi ketika karyawan itu pensiun ya. Nah, untuk perhitungan defined benefit obligation ini kita ada yang namanya aktuaria ya. Jadi ada konsultan yang namanya aktuaria. Jadi tugas mereka adalah menghitung berapa sih kira-kira nilai defined benefit obligation, berapa kewajiban yang harus dibayar kepada karyawan ketika pensiun ya. Jadi nanti mereka akan menggunakan berbagai macam asumsi sampai nanti ketemu angka misalnya 100 miliar. Oke. Nah, angka 100 miliar ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan misalnya selama 20 tahun ya. Jadi untuk menghitung defined benefit obligation ini juga kita menggunakan yang namanya present value atau nilai sekarang ya. Kenapa? Karena beban ini terjadi di masa depan ya. Oke, jadi di dalam defined benefit plan nanti selain ada yang namanya defined benefit obligation, nanti ada juga yang namanya plan asset ya. Jadi perusahaan itu akan mencatat 2 ya, defined benefit obligation, dan juga plan asset ya. Tapi ketika dilaporkan di laporan posisi keuangan ini nggak boleh terpisah ya. Dalam artian misalnya di sini defined benefit obligation 100 miliar ya. Terus plan asetnya nilainya 80 miliar ya. Maka yang dilaporkan itu nggak boleh aset 80 kewajiban 100, itu salah. Jadi yang harus dicatat itu adalah netting ya, atau selisih antara plan aset dengan defined benefit obligation. Jadi kalau di sini kan karena total asetnya lebih kecil atau plan aset lebih kecil dibandingkan defined benefit obligation, atau bisa dibilang asetnya itu lebih kecil dibandingkan liabilitas, maka yang dicatat itu adalah net liabilitas ya. Oke, sebesar 20. Oke ya, kenapa? Karena kewajibannya lebih besar. Oke. Ya ini ya.
Jadi kalau punya aset 100 miliar ya, defined benefit obligation 125, maka yang dicatat di laporan keuangan adalah net defined benefit obligation sebesar 25 miliar. Oke. Nah, ini skemanya seperti ini ya. Jadi perusahaan akan memberikan kontribusi ya. Jadi nanti ke aset atau di sini plan aset ya. Oke. Nah, nanti dari plan aset ini ya, ini akan memberikan imbalan atau pensiun kepada pekerja sesuai dengan kontrak yang ada ya. Oke, nah nanti ada berbagai macam istilah ya di dalam akuntansi pensiun. Ada current service cost ya, interest expense, interest revenue, sama past service cost ya. Jadi ini semua 4 komponen ini merupakan bagian dari service cost atau beban pensiun ya. Jadi di sini kalau current service cost itu ini adalah haknya dari si karyawan ya tiap tahun. Jadi di sini si perusahaan akan mencatat berapa sih beban yang harus disisihkan selama tiap tahun untuk bisa mencapai yang namanya kewajiban terhadap si pekerja ya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi kewajiban dari si pekerja tadi ketika pensiun ya. Nah, terus di sini ada istilah interest expense sama interest revenue. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dengan konsep di dalam obligasi misalnya ya. Jadi karena tadi perusahaan sudah mencatat defined benefit obligation ya, jadi liabilitas atau kewajiban, dan ini kewajiban jangka panjang, maka nanti kita anggap ini seperti misalnya bond payable ya. Artinya ketika ada kewajiban, maka perusahaan harus mencatat yang namanya beban interest ya. Jadi cara menghitungnya adalah berapa saldo defined benefit obligation di awal tahun kita kalikan dengan bunga diskonto ya atau discount rate-nya. Nanti mungkin dengan contoh bisa lebih jelas ya. Nah, di sisi lain tadi kan di dalam pensiun itu sebenarnya ada 2 akun ya. Ada defined benefit obligation, ini liabilitas, dan ini ada aset ya. Nah, di sisi lain karena perusahaan punya aset ya, ini juga akan mendapatkan yang namanya pendapatan ya. Kita anggap sebagai pendapatan bunga. Jadi cara menghitungnya berapa interest revenue-nya itu adalah nilai plan aset di awal dikalikan dengan discount rate. Biasanya discount rate-nya sama ya dengan yang defined benefit obligation ya. Nah, terus yang selanjutnya ada yang namanya istilahnya past service cost ya. Ini adalah tambahan beban pensiun yang diberikan kepada si karyawan ya. Misalnya ada kenaikan persentase. Jadi biasanya itu patokannya itu dasarnya persentase ya. Jadi misalnya kalau gajinya 10 juta ya, maka kontribusinya itu misalnya 5% ya. Maka kontribusi tiap tahunnya atau tiap bulannya itu sebesar 5% dikalikan 10 juta. Nah, ketika misalnya kontribusinya naik menjadi 6%, maka penambahan 1% ini kita anggap sebagai past service cost ya. Jadi dia akan dicatat di tahun perubahannya ya. Nanti di contoh akan bisa lebih jelas ya. Oke, ini ada kontribusi. Ini kontribusi adalah cash ya yang diberikan ke plan aset. Terus nanti ada pensiun yang sudah dibayar ya, artinya nanti ketika ada pembayaran uang pensiun maka dia akan mengurangi kewajiban ya. Di sisi lain dia juga akan mengurangi aset dari pensiun atau aset dari plan aset tadi. Nah, terus ada istilah di sini remeasurement ya. Laba atau rugi yang berhubungan dengan kewajiban pensiun, defined benefit obligation. Jadi ini terjadi ya ketika ada perubahan asumsi aktuaria ya. Jadi aktuaria ini tadi yang menghitung berapa sih nilai defined benefit obligation. Nah, di dalam aktuaria ini karena dia berkaitan dengan masa depan ya, dia banyak menggunakan yang namanya asumsi ya. Nah, ketika asumsinya berubah, maka otomatis nilai dari defined benefit obligation itu juga akan berubah ya. Misalnya di sini ada perubahan tingkat diskonto ya. Maka nanti perubahan tadi yang berkaitan dengan remeasurement itu tidak dicatat di laba rugi seperti yang lain ya. Ini semua dicatat di laporan laba rugi.
tapi kita nyatetnya di ekuitas atau di OCI, ya. Other Comprehensive Income. Oke. Nah, terus nanti yang namanya remeasurement itu juga bisa berkaitan dengan perbedaan ya, return aktual dibandingkan dengan estimasi. Jadi tadi ketika kita menghitung berapa sih interest revenue-nya, kita pakai plan asset ke discount rate. Ini juga pakai asumsi, dalam artian bisa jadi nanti return aktual dari plan asset itu berbeda dengan yang estimasi. Nah, selisihnya juga masuk ke dalam yang namanya laba komprehensif atau OCI. Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan akuntansi pensiun menggunakan kertas kerja ya. Jadi ini namanya kertas kerja pensiun. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua ya. Ada jurnal memo sama jurnal umum ya. Dalam arti jurnal umum lah ini nanti yang akan digunakan untuk melakukan jurnal ya. Sedangkan yang jurnal memo ini hanya membantu kita untuk mempermudah mencatat yang namanya akuntansi pensiun ya. Oke. Nah, ini informasi yang diberikan adalah seperti ini ya. Jadi ada plan aset pada tanggal 1 Januari 2019 100 juta ya. Terus ada defined benefit obligation. Jadi tadi kita sudah bahas juga ya. Jadi yang namanya pensiun itu nanti ada dua sisi ya. Satu ada liabilitas, satu ada aset ya. Tapi ketika dilaporkan kita nggak boleh dua-duanya kita laporkan, tapi yang kita laporkan hanya yang netnya atau selisih antara aset dan liabilitas ya. Asetnya itu adalah plan aset, sedangkan liabilitasnya adalah defined benefit obligation. Terus ada annual service cost ya, ini biaya yang diakui ya selama setahun, nilainya 9 juta. Tingkat diskonto 10%. Ingat diskonto ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung interest revenue dan juga interest expense ya. Pendapatan bunga dan juga beban bunga ya. Terus ada kontribusi, ini berapa yang dibayar sama perusahaan. Terus yang terakhir ada benefit ya. Oke, nah terus biasanya yang ditanya nanti di soal itu adalah jurnal di tahun 2019 ya. Oke, jadi yang kita lakukan adalah pertama kita lihat saldo awalnya ya. Saldo awal dari defined benefit obligation dan juga plan asset. Ini kita sudah didapat informasinya di sini ya. Saldo awal berarti 1 Januari 2019. Oke, defined benefit kewajibannya 100 juta. Ya. Tapi di sini kalau kita lihat yang namanya kewajiban kan, kalau kita lihat di account ya, dia kan posisinya selalu ada di kredit ya. Makanya di sini kita kasih tanda untuk mempermudah KR ya, berarti artinya kredit ya. Sedangkan untuk yang plan aset ya, nilainya itu sama 100 juta. Tapi karena dia aset, dia ada posisi debit, maka kita catat sebagai DR. Oke ya. Jadi fungsi nanti karena kita lihat ini akan mempermudah ya. Oke, nah sekarang kita mulai nih. Ada yang namanya annual service cost. Jadi service cost ya, maka kita catat dia merupakan bagian dari pensiun expense ya. Berarti kalau beban kan kita debit ya, maka di sini kita tulis 9 ya DR ya, artinya debit pensiun expense besar 9 juta ya. Nah, kreditnya service cost itu akan menambah yang namanya defined benefit obligasi ya, atau di sini artinya 9 karena debit berarti di sini kredit ya. Oke, terus selanjutnya, nah ini diskonto ya, berarti ada interest expense yang hitungnya mudah ya. Jadi saldo awal di kewajiban ya, karena ini interest expense ya 100 ya. Diskontonya 10%, berarti 100 kita kalikan 10%, maka dia akan menambah pensiun expense sebesar 10 ya. Itu juga debit juga sama seperti yang service cost ya. Terus dia juga menambah defined benefit obligation ya sebesar 10 kredit ya. Nah, kalau yang interest revenue ya, ini juga sama, dia akan dicatat sebagai beban pensiun ya, tapi karena interest revenue ini adalah kredit ya, maka dia akan mengurangi ya. Dan interest revenue itu dia akan menambah yang namanya plan asset. Jadi di sini pensiun expense kita kredit, maka di sini 10-nya akan menambah nilai plan asset ya. Jadi maksudnya gini, karena perusahaan punya plan aset sebesar 100 ya, aset ini pasti akan diinvestasikan dan dia itu menghasilkan 10% ya. Oke,
Oke, berarti 10% dikalikan 10 ya, atau 10% dikalikan 100 nilainya ada 10 ya. Berarti plan aset itu setelah ada interest revenue tadi akan bertambah menjadi 110 ya. Terus kontribusi ya, selanjutnya ada kontribusi. Kontribusi itu 8 juta, dalam artian kalau yang namanya kontribusi ya dia akan menambah plan aset ya 8 ya. Di sisi lain perusahaan harus mengeluarkan kas ya. Kenapa? Karena yang namanya kontribusi itu adalah perusahaan akan memberikan kas kepada plan aset yang nanti tujuannya adalah digunakan untuk membayar kewajiban pensiun di masa depan ya. Maka di sini kas perusahaan ya kita kredit ya, mengurangi ya. Oke, selanjutnya benefit ya. Jadi benefit itu adalah ketika ada karyawan yang pensiun ya, maka dia akan mengurangi aset ya. Jadi plan asetnya akan berkurang sebesar 7 ya. Jadi kalau aset kalau berkurang berarti kan kredit ya. Maka debitnya adalah mengurangi kewajiban. Maka di sini kita catat sebagai ya. Jadi untuk benefit ini udah nggak ada kaitannya sama perusahaan ya. Kenapa? Karena walaupun misalnya si karyawan dapat uang itu bukan lagi dari perusahaan, tapi dari plan aset yang disiapkan untuk membayar pensiunnya si karyawan tadi ketika pensiun. Oke. Ya, nah terus gimana cara kita menghitung jurnal untuk pensiunnya ya? Jadi nanti akan kita jumlahkan ya, di sini artinya 9 ya, karena ini sama-sama debit ya. Maka 9 tambah 10, 19 dikurangi 10 ya, berarti nilainya nih netnya 9 ya. Terus kasnya 8 ya. Ini posisi kredit, ini posisi kredit ya. Terus define benefit obligation-nya kita bisa hitung ya. Berarti di sini 119 ya, dikurangi 7 112 ya, posisinya kredit. Nah kan kalau yang di sini 110 ya, 118 dikurangi 7 111 posisi debit. Oke. Nah tadi saya bilang ya, kita ketika menyajikan di dalam laporan posisi keuangan ya, maka kita nyatatnya sebagai net ya, aset atau liabilitas ya. Nah di sini karena asetnya itu lebih kecil ya, maka kita nyatat sebagai liabilitas sebesar 1 ya. Jadi berarti net pensiun liabilitasnya sebesar 1 kredit ya. Nah dari sini baru kita bikin jurnal nih. Jurnalnya adalah yang pertama ada yang namanya pensiun expense atau beban pensiun, nilainya 9 juta ya. Terus apalagi di sini kasnya kan dikreditkan ya, kas kita kredit 8 juta. Nah selisihnya kredit itu adalah untuk yang namanya ya pensiun aset liability sebesar 1 juta. Oke, jadi kalau kita ulangi, jadi annual pension expense-nya 9 juta. Ya, ini penjumlahan ya, 8 juta. Berarti pensiun aset liability-nya 1 juta. Ya. Oke. Jadi jurnalnya adalah ya, pensiun aset atau liability. Ya, jadi nanti kita punya satu akun. Nah, ini bisa dia debit atau kredit. Ya, jadi kalau debit berarti asetnya lebih besar dibandingkan liabilitas ya, tapi kalau dia kredit seperti di soal kita ini yang terjadi adalah defined benefit obligasi atau liabilitas lebih besar dibandingkan dengan plan aset ya, atau aset yang disiapkan untuk membayar pensiun tadi ya. Oke, itu jurnal untuk tahun pertama ya. Nah untuk tahun yang kedua tambahannya itu adalah ada yang namanya past service cost ya, sini ya. Jadi ada benefit, jadi ada amandemen ya, intinya dia akan menambah beban service cost sebesar 81,6 dan ini dicatat di tahun 2020 ya. Jadi yang namanya past service cost itu ya akan dicatat di tahun ketika ada perubahan ya. Jadi dia anggap sebagai beban. Oke, maka cara yang kita lakukan adalah tadi kita udah punya saldo ya, saldo tanggal 1 Januari 2020
Ini kan sama dengan saldo 31 Desember 2020 ya. Jadi kita akan pindahkan angka ini ya ke tahun 2020. Berarti di sini 112 ya, di sini 111 ya. Jangan lupa tandanya ya. Jadi kalau di liabilitas kredit, kalau di aset debit ya. Berarti di sini ada net pensiun aset or liability sebesar 1, tapi posisinya adalah kredit. Oke ya. Nah, terus karena di sini ada past service cost, dia akan menambah di tahun 2020 ya. Jadi di sini dibilang terjadi past service cost-nya 1 Januari ya. Jadi maka di sini adalah akan menambah, berarti beban pensiun expense-nya akan bertambah sebesar 81,6. Ya, berarti di sini debit. Di sisi lain defined benefit obligation atau liabilitas juga akan bertambah ya, sebesar 81,6. Ya, karena di sini debit, berarti di sini kredit ya. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan itu akan menjurnal ya tambahan beban pensiun karena ada yang namanya amandemen ya. Oke. Jadi debitnya itu pensiun expense, kreditnya adalah liabilitas. Oke. Sekarang berarti defined benefit obligation-nya yaitu menjadi sebesar 100 ya 93,6 ya, posisinya kredit ya. Kenapa kita hitung seperti ini? Karena nanti untuk menghitung interest expense ya, kita akan menggunakan angka yang 193 ya. Kenapa? Karena 112 ini kan selalu tahun lalu ya. Kalau tidak ada amandemen atau tidak ada past service cost ya, maka kita menggunakan angka yang 112. Tapi ketika ada past service cost sebesar 81,6, maka yang kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung interest expense menjadi 193,6. Terus selanjutnya di sini ada service cost ya. Jadi sekali lagi bedanya service cost yang sekarang ini adalah untuk tahun 2020, sedangkan yang past service cost ini berkaitan perubahan untuk tahun-tahun yang sebelumnya ya. Jadi yang ini belum pernah dicatat juga ya. Jadi di sini jurnalnya sama ya, 9,5 debit ya. Dia akan menambah liabilitas sebesar 9,5. Terus nanti juga ada interest expense, ada juga yang namanya interest revenue ya. Jadi interest expense-nya adalah 193,6 dikalikan 10% ya. Jadi di sini 19,36 posisinya debit, 19,36 posisinya kredit. Jangan untuk interest revenue ya 11,1 kredit ya, di sini 11,1 debit ya. Ini untuk menyelesaikan yang di sini ya. Terus kontribusi, sekali lagi untuk kontribusi ya artinya perusahaan akan membayar, berarti di sini adalah 20 kita kredit ya. Tapi di sisi lain akan menambah aset atau plan aset sebesar 20, makanya di sini di debit. Terus benefit ya, sekali lagi saya ingatkan untuk benefit ini nggak ada kaitan lagi sama perusahaan ya, jadi dia akan mengurangi ya liabilitas dan juga mengurangi aset ya. Di sini 8 karena liabilitas untuk mengurangi di kita debit, sedangkan untuk yang aset 8-nya kita kredit ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini nanti penjumlahannya adalah 99,36, kasnya 27 ya. Nah nanti di sini angka 79,36 itu adalah hasil dari penjumlahan defined benefit obligation dengan total plan asset ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dari saldo 1 Januari setelah past service cost 193, maka nanti ada service cost 9,5 yang ini ya sama-sama kredit, berarti ditambahkan ini untuk yang interest expense-nya ya. Terus di sini benefitnya kita kurangi ya. Jadi nilai 214,46. Oke, sedangkan untuk yang plan aset ini dari saldo awalnya ya, ini dari interest revenue, dia akan menambah juga. Nah, kontribusi juga akan menambah, tapi yang namanya benefit ya, maka plan asetnya akan berkurang sebesar 8 ya. Jadi totalnya 134,1. Ini kalau kita kurangi 214,46 dengan 134,1, maka nilai sebesar 79,36 ya.
Nanti angka inilah yang akan digunakan untuk jurnal. Ya. Oke. Ya, ini jurnalnya. Ya, debit, pensiun expense, ya. Sedangkan cashnya kita kredit 20 juta. Nah, selisihnya pensiun aset atau liabilities, ya. Jadi di sini kebetulan posisinya adalah liabilitas, ya. Kenapa? Karena nilai liabilitas atau nilai defined benefit obligation lebih besar dibandingkan dengan plan aset. Oke, nah kita lanjutkan ke yang ketiga, ya. Jadi bedanya nanti di tahun ketiga ini ada yang namanya, atau ini tadi istilahnya kita nyebutnya sebagai remeasurement, ya, penghitungan ulang. Jadi khusus untuk remeasurement nanti kaitannya itu dia akan ada di OCI. Makanya di sini khusus ketika ada remeasurement kita buat satu kolom tambahan di dalam jurnal umum, ya. Jadi nanti ada jurnal memo. Ini yang sebenarnya kita tidak catat, ini hanya untuk mempermudah. Tapi di sini ada yang namanya OCI, ya, atau ekuitas. Ya. Jadi ini nanti khusus untuk yang berkaitan dengan remeasurement, ya, dan juga selisih antara actual return dengan yang namanya interest revenue. Ya, jadi ada dua nih. Remeasurementnya ada dua. Satu berkaitan dengan aset, satu berkaitan dengan liabilitas. Oke, jadi pertama-tama untuk mengerjakan soal ini kita catat saldo awalnya. Jadi saldo 1 Januari tahun 2021 sama seperti yang sebelumnya, berarti kita ambil dari tahun yang sebelumnya, ya. Di sini define atau liabilitasnya sebesar 214.46. Ya, jangan lupa posisinya ini kredit, ya, karena liabilitas. Oke, terus untuk yang plan aset 134, ya. 134.1, ya, debit, dan juga pensiun aset liabilitasnya sebesar 80,36. Tahun ketiga, ya, maka seperti biasa kita catat saldo awalnya. Berarti saldo 1 Januari 2021, ya. Jadi saldo 1 Januari 2021 itu akan sama dengan saldo 31 Desember 2020, ya. Jadi kita balik ke soal sebelumnya, berarti di sini defined benefit obligasi atau liabilitasnya 214.46. Kita catat di sini, ya. 214.46, ya, jangan lupa posisinya kredit. Sedangkan untuk asetnya 134 yang ini, ya. 134.1 karena aset kita debit, ya. Dan juga yang namanya net pensiun aset liabilitas, ya, sebesar 80,36. Oke, posisinya adalah kredit. Terus OCI-nya karena tahun sebelumnya belum ada, maka kita kosong, ya, atau nilainya kosong. Ada seperti biasa service cost sebesar 13, berarti dia akan menambah pensiun expense sebesar 13, ya, debit, ya. Kreditnya adalah defined benefit obligasi 13, kita kredit. Oke. Nah, ini yang namanya actual return, ini nanti kaitannya sama remeasurement, ya. Jadi masuk ke OCI, ya. Jadi kita kerjakan nanti belakangan, ya. Jadi selain OCI-nya, selain yang kaitan sama aset, ada juga yang kaitannya sama dengan liabilitas, yaitu di sini, ya. Ada perubahan estimasi aktuaria, ya. Ini juga masuk ke OCI. Sedangkan selain ini semua masuk ke laba rugi, ya. Nah, kalau di tingkat diskonto berarti nanti akan ada interest expense dan juga interest revenue, ya. Jadi interest expense-nya adalah saldo dari liabilitas awal 214.46 kita kalikan dengan 10%, maka nanti nilainya interest expense-nya adalah 21.45, ya, debit. Sedangkan di sini juga kita catat 21.45 kredit, ya. Sedangkan untuk yang interest revenue, ya, sebesar 134.1 dikalikan 10%, ya, atau 13.41, ya, tapi tandanya kredit, ya, karena debitnya adalah 13.41 di plan aset. Oke, ya, berarti kita selesai di sini. Kontribusi itu adalah sekali lagi perusahaan memberikan uang untuk plan aset, ya. Maka di sini jurnalnya adalah cashnya kita kredit, ya, 24 di kredit,
debitnya plan aset 24 debit. Nah, terus benefit, jadi sekali lagi yang namanya benefit tidak ada kaitannya dengan perusahaan, dia cuma akan mempengaruhi liabilitas pensiun ya, atau defined benefit obligasi dan juga plan aset ya. Jadi dia akan mengurangi kedua hal ini ya. Maka di sini untuk benefit sebesar 10,5 ya, berarti di sini 10,5 di liabilitas karena mengurangi kita debit ya, di aset karena mengurangi kita kredit. Oke ya, ini udah selesai. Sekarang tinggal yang OCI ya. Jadi yang pertama kita lihat di sini ya, aktual plan asetnya 12, aktual return plan aset 12 ya. Sedangkan sebelumnya kita sudah mencatat yang berkaitan dengan interest revenue ya. Ini nilainya 13,41 ya. Artinya apa? Artinya estimasi yang digunakan di sini terlalu besar ya dibandingkan dengan yang seharusnya. Ya harusnya di tahun 2021 kita melakukan, kalau yang aktual itu sama dengan estimasi, kita nggak perlu melakukan adjustment. Ya, tapi karena ternyata ini terlalu besar ya, maka di sini dia akan mengurangi. Nah, tapi ingat ya, menguranginya itu kita nggak boleh catat sebagai di expand ya, karena kalau catat di sini ya, maka ini akan dicatat laporan laba rugi ya. Tapi karena di sini yang berkaitan dengan aktual plan aset itu berkaitan dengan OCI, kita catatnya di OCI, maka kita catat tadi kerugian tadi ya sebagai asset loss ya, dalam artian nilai aktual return dari plan aset lebih kecil ya dibandingkan dengan yang kita sudah catat ya, yang 13,41. Maka selisihnya antara 13,1 dengan 12 ya kita catat di OCI ya. Oke, jadi catatnya itu atau kita catat biar lebih mudah itu kita catat dari plan aset. Jadi interest revenue terlalu tinggi, maka kita kurangi ya. Ya terlalu tingginya berapa? 13,41 dikurangin 12 ya, atau ketinggian 1,41 ya. Nah, karena dia ketinggian ya terlalu besar, maka untuk mengurangi berarti karena dia aset kita kredit ya. Debitnya adanya di OCI 1,41 debit ya. Ini yang OCI yang pertama. OCI kedua ini yang berkaitan dengan aktuaria ya. Nah, di sini dijelasin nih ya, defined benefit obligation nilainya 265. Artinya ya, kita lihat di sini ya, nanti ya, defined benefit obligation harusnya 265. Nah, kalau kita hitung ya, kita jumlahkan ya, nilai 214.46 ditambah 13 ditambah 21.45. Kalau kita jumlahkan ya 214.46 ya ditambah 13 karena sama-sama kredit ya. Terus kita kurangi dengan 21,45. Oke, nah untuk menghitung berapa adjustmentnya untuk yang berkaitan dengan defined benefit obligasi karena ada perubahan estimasi aktuaria, maka cara kita menghitungnya kita jumlahkan semuanya, kita bandingkan dengan nilai akhirnya ya. Berarti kan di sini kan 265 kredit ya. 214.46 kita tambah dengan 13 ya. Kita tambah dengan 21,45, kita kurangi dengan 10,5 ya. Nah, seharusnya ya nilainya 265, tapi yang kita baru catat adalah 238.41 ya, maka kita kurangi ya. Maka di sini akan menjadi sebesar 26.59 ya. Posisinya debit atau posisinya bukan debit tapi kredit ya. Ya, jadi artinya kalau dijumlahkan ini semua harus 265. Oke. Nah, karena defined benefit obligasi ini kita kredit ya, dan ini masuk bagian OCI, berarti kita tambahkan di sini 26.59 kredit. Nanti tinggal kita jumlahkan semua. Jadi nanti baru kita akan catat ya. Oke, ya. Nah, ini nanti seperti ini ya atas kerjanya ya. Tadi ini semua udah kita catat ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini 21,04 ya. Cashnya 24. Nah, nanti OCI-nya 28 juta. Oke, terus pensiun asset liabilities-nya ini 25 ya. Jadi 25 ini adalah selisih antara defined benefit obligasi ya dengan plan asetnya ya. Jadi kalau 265 ya, jadi kalau kita lihat lagi di sini ya, kita ulangi, maka annual pension expense-nya itu adalah nilainya 21,04 ya.
Ini penjumlahan dari service cost, interest expense, dan dikurangi dengan interest revenue ya. Nah, sedangkan OCI-nya ada dua nih ya. Ini yang 1,4 berkaitan antara selisih actual return plan asset ya dengan interest revenue ya. Sedangkan yang kedua ini berkaitan dengan perubahan estimasi aktuaria. Oke, nah terus untuk berapa pensiun liabilities-nya ya, kita bisa menggunakan cara pertama adalah ini kan debit ya. Debit ya 21,04, kita tambahkan 28, terus kita kurangi dengan 24 ya. Selisihnya ada 25,04 ya. Atau cara yang kedua ya, nanti kita jumlahkan semua nih defined benefit obligasi ya. Berarti kalau kredit semua kita jumlahkan, yang debit kita kurangi, ini kita tambahkan, maka nilainya 265 juta ya kredit. Sedangkan untuk yang plan asetnya juga sama ya. Debit jadi 134.1 kita tambahkan dengan 13,41 interest revenue ya. Terus kita tambahkan dengan kontribusi, kita kurangi dengan benefit ya. Terus kita kurangi dengan selisih antara actual return dengan interest revenue ya 1,4. Nilai 159,6. Nah, ini kalau kita kurangi maka posisinya itu adalah untuk pensiun asetnya itu sebesar 265 kredit dikurangi 159,6 debit, maka di sini harusnya kredit ya. Bukan debit tapi kredit 105,4 ya. Oke. Nah, di sini karena saldo awalnya ada 80,36 ya, sedangkan saldo akhir 105, maka yang dicatat khusus tahun 2021 itu adalah selisihnya atau sebesar 25,04 ya. Nah, nanti angka 4 inilah yang digunakan untuk jurnal ya. Jadi sekali lagi khusus untuk yang memo ya, ini tidak ada jurnalnya, ini hanya untuk membantu kita untuk memudahkan di dalam menghitung yang namanya pensiun, akuntansi pensiun ya. Oke. Nah, terus dari sini juga kita bisa catat ya berapa sih yang harus disajikan di laporan keuangan ya. Jadi di dalam laporan keuangan selain yang berkaitan dengan laba rugi ya annual, jadi yang kaitan sama beban ya, ada juga yang namanya laporan posisi keuangan tahun neraca, maka yang akan kita catat nanti berkaitan dengan OCI ya sebesar 28 juta ya, dan juga yang berkaitan dengan yang namanya aset net pension liability sebesar 105,4 ya. Oke. Jadi jurnalnya untuk yang tahun 2021 berarti debit pension expense sebesar 21,04 ya. Terus debit OCI-nya 28 juta, kredit kas 24, dan juga kredit pensiun aset liabilities ya. Oke. Jadi nanti ini jurnalnya sama ya, mau dia debit atau kredit. Kalau dia debit artinya dia mengurangi ekuitas ya, tapi kalau dia kredit dia akan menambah ekuitas ya. Ini juga sama, pensiun aset liabilities artinya kalau dia posisinya kredit maka otomatis ini lebih besar liabilitasnya dibandingkan dengan aset. Tapi kalau posisinya di debit, maka asetnya lebih besar dibandingkan dengan liabilitas ya. Oke. Nah, yang terakhir laporan keuangan ya. Tadi sekali lagi saya sampaikan ada dua ya, laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Oke. Nah, untuk laporan laba rugi ya, ini untuk yang tahun 2021 ya. Maka yang dicatat itu hanya yang berkaitan dengan beban pensiun ya. Yang ini ya. 21,04. Terus nanti ada laporan laba rugi, ada yang komprehensif, berarti komprehensif itu ditambah dengan yang OCI ya. Jadi laba bersih ya, ini udah include yang beban pensiun ya, kita nggak tahu jumlahnya, nggak ada informasinya. Terus laba komprehensif lainnya itu adalah dari asset loss dan liability loss ya. Jadi dia akan mengurangi ya laba bersih ya. Kenapa ya? Karena dia posisinya adalah rugi. Nah, terus untuk untuk laporan posisi keuangan tahun neraca ya, maka di tanggal 31 Desember 2021 yang dicatat ada dua, satu berkaitan dengan liabilitas ya. Ini angkanya itu adalah kalau kita balik lagi ini ya 105,4 ya. Selisih antara defined benefit obligasi atau liabilitas dengan yang plan asetnya ya, karena sekali lagi karena liabilitas lebih besar, maka posisinya adalah di liabilitas ya. Ini ya liabilitas kewajiban pensiun
atau pensiun liabilities ya. Terus karena ada OCI ya, jangan lupa di sini ada ekuitas ya. Akumulasi rugi komprehensif atau accumulated OCI sebesar 28 ya. 28 itu dari ada 2 OCI-nya, asset loss sama liability loss sebesar 28.